Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel Admin Bawian. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara efektif mengerjakan emis madrasah. Oke, seperti apa caranya yang saya lakukan agar kita tidak terlalu dipusingkan dengan data-data di emis. Oke, langsung saja ya kita mulai. Pertama kali kita masuk kepada aplikasi emis, kemudian kita masuk. Oke, setelah kita login ke dalam aplikasi, pertama kali yang harus kita lakukan adalah masuk pada siswa aktif. Ya, kenapa harus siswa aktif? Kenapa tidak kelembagaan melalui profil, rekap GTK, rekap siswa? Kenapa? Karena memang kita selalu kesulitan dalam memasukkan data siswa. Artinya lebih baik kita mendahulukan menginput data siswa ya. Jadi siswa kalau sudah masuk semua baru kita lanjut ke hal-hal yang lain. Jadi pertama kali kita melakukan update utamanya pada semester pertama ya, tahun pertama kita lakukan penginputan data siswa baru. Tapi sebelum juga kita melakukan penginputan siswa baru, pastikan rombel sudah sesuai ya. Jika rombelnya tidak sesuai, artinya ada perubahan data. Sebelumnya misalnya kelas 9 ini ada 2 rombel, kemudian pada tahun ini berubah menjadi 1 rombel, maka Bapak Ibu bisa melakukan editing di sarana ya, sarana prasarana. Di sini rincian data ruangan, Bapak Ibu bisa edit di sini. Jadi sesuaikan dengan ruang kelas yang ada di sekolah Bapak Ibu. Oke, lanjut ya kepada siswa aktif. Jadi pertama kali kita adalah pastikan siswa baru itu masuk ke dalam aplikasi. Baik itu masuk dalam kategori siswa baru dari MI atau dari madrasah, bisa dari MTS atau MA. Kemudian siswa baru dari umum, bisa dari SD, SMP, SMA ya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan dengan 2 menu ini. Ini kalau tingkat MTS ya, siswa baru dari MI, kemudian siswa baru dari umum, artinya dari SD. Di sini dari SD, caranya kita tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, tidak perlu kita input manual, kita bisa melakukan tarik data ya dengan mengisikan jenjang NPSN dan NSN. Untuk cara ini saya sudah jelaskan di video sebelumnya. Baiklah, setelah kita melakukan penginputan data, yang harus kita lakukan setelah itu adalah mengelompokkan per kelas ya. Jadi kelas berapa, rombel berapa ya. Karena kan ada perubahan data. Artinya yang dulunya kelas 8 sekarang kelas 9. Jadi Bapak Ibu merubah data kelasnya ya. Kemudian juga mengelompokkan ke dalam rombelnya ya. Tapi untuk kelas akhir, kelas 9, kelas 12 itu otomatis hilang dan masuk pada siswa alumni. Ya. Jadi tinggal siswa-siswa kelas 7-8 kemudian naik menjadi 8-9, kemudian diinput siswa baru untuk kelas 7 atau kelas 10 untuk MA, kemudian kelas 1 untuk MI. Jadi itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Kemudian setelah itu Bapak Ibu lengkapi data-data siswa ya. Dari profil kemudian detail. Untuk profil ataupun detail kita bisa menggunakan menu template di sini. Pada menu template di sini pada tahun ini ada perubahan juga, ada juga menu template lulusan, UN jenjang sebelumnya, kemudian status sekolah sebelumnya. Tapi sekolah sebelumnya memang sudah ada dari kemarin ya. Cuma
tidak bisa melakukan upload. Jadi ada rombel lulusan, kemudian tambahan ini ya. Kemudian pada template NIC juga ada perubahan, ada penambahan poin ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Nah, kita buka ya. Kalau saran saya memang untuk kelengkapan data itu menggunakan template. Ya, menggunakan template Excel. Kenapa? Karena lebih mudah daripada kita harus manual satu persatu. Jadi kita harus menggunakan template biar lebih cepat. Artinya kita bisa mengisi data ini secara offline di Excel, kemudian kita bisa menguploadnya ya secara sekaligus. Tapi jika banyak dibagi ya, dibagi beberapa set. Nah, ini ada nomor HP, email, hobi, cita-cita, keberapa, jumlah saudara, tanggal masuk ya. Ini ya. Jadi Bapak Ibu bisa melengkapi data-data ini ya. Karena memang sebelumnya di sini kan pada template sebelumnya nggak ada ya. Nggak ada. Kemudian ketika kita melakukan perubahan secara manual ya di profil siswa, tetap ketika kita buka lagi masih tetap seperti sebelumnya. Artinya cita-cita anakku itu tidak terisi, padahal sebelumnya sudah diisi dan disimpannya. Oke, Bapak Ibu bisa melengkapi dengan mengisi template. Bapak Ibu bisa lengkapi, jangan sampai tidak ada data yang tidak terlewatkan, jangan sampai ada data yang terlewatkan ya. Baik NIK, NISN, NIS lokal itu harus lengkap, kemudian kebutuhan khusus juga. Informasi orang tua, tempat tinggal, alamat tinggal ortu, UN jenjang sebelumnya itu harus dilengkapi oleh Bapak Ibu ya. Jadi biar tidak ada permasalahan ketika kita cetak berita acara. Kemudian ketika siswa aktif ini sudah lengkap, artinya sudah Bapak Ibu input semuanya, kemudian Bapak Ibu cek siswa kelas 8 9-nya sudah lengkap atau kelas 11 12-nya sudah lengkap, nama-namanya sudah oke semua, data-datanya sudah valid semua ya. Tinggal Bapak Ibu melanjutkan ke data-data yang lain. Artinya yang pertama kali itu kalau saran saya yang saya lakukan adalah melakukan pengentrian data siswa. Artinya yang pertama sekali saya tuntaskan adalah data siswa ya. Karena ini yang utama, data siswa. Nah, kalau kita menunda-nunda untuk melakukan penginputan data siswa, kelengkapan, khawatir kedepannya kita mengalami kesibukan ketika melakukan akses emis. Jadi banyak yang melakukan akses, jadi server sibuk dan kita kesulitan untuk melakukan input ya. Utamanya juga ketika ada siswa mutasi, saran saya hubungi admin kabupaten agar mutasi yang kita lakukan lancar. Karena ketika kita menggunakan menu mutasi di madrasah, ya kadang seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya banyak yang gagal ya, banyak yang gagal. Jadi saran rekomendasi dari saya adalah menghubungi admin kabupaten ya untuk melakukan mutasi siswa biar lebih mudah. Oke, setelah kita melengkapi data siswa, baik memperbaiki jika ada kesalahan, kemudian melengkapi data-data yang belum lengkap, ya, kemudian kita baru melanjut kepada bisa kita melengkapi GTK, mungkin ada tambahan GTK baru, ya, atau ada guru baru yang non-satbingkal, bisa Bapak Ibu tambahkan di di satbingkalnya. Tapi kalau untuk menu PTK non satbingkal ya, jadi di satbingkalnya di bagian ini ya kita edit, kita isikan
tugas tambahannya di madrasah mana. Jadi maka otomatis di madrasah non-sertifikatnya akan masuk di sini ya. Di sini lengkapi juga Bapak Ibu terkait profil, kemudian kelengkapan detail-detailnya, untuk upload berkasnya juga Bapak Ibu lengkapi. Jika sudah lengkap, Bapak Ibu bisa melanjutkan pada profil lembaga. Bapak Ibu bisa cek ya. Sebelumnya mungkin ada perubahan data ya. Perubahan data, kemudian ada data-data yang salah, yang kemarin bisa Bapak Ibu perbaiki ya. Dicek satu persatu dari profil madrasah, lokasi madrasah, kotak madrasah, kemudian akreditasi madrasah, kelompok kerja KKM madrasah ya. Mungkin ada perubahan data bantuan operasional sekolahnya ya. Mungkin ada perubahan dari tahun sebelumnya ke tahun saat ini ketika kita melakukan updating semester ganjil tahun 2020-2021 ya. Kemudian setelah Bapak Ibu melengkapi semua ini ya, melengkapi ada data yang belum lengkap, kemudian masih ada yang belum Bapak Ibu input, bisa Bapak Ibu lengkapi di sini ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu bisa melengkapi di sarana prasarana dari beberapa kepemilikan tanah, misal rincian data ruangan. Bapak Ibu belum mengisikan data ruangan yang lain selain kelas ya. Kemudian di aksi ini Bapak Ibu belum mengisi kondisinya seperti apa, rombongan belajarnya, kemudian isi ruangannya, Bapak Ibu bisa cek sendiri ya satu persatu. Dan pastikan sudah Bapak Ibu lengkapi. Jika belum dilengkapi maka silakan Bapak Ibu lengkapi. Kemudian ketersediaan listrik, kemudian air sanitasi ya. Ini ada menu barunya ya. Ini kita bisa download panduannya ya. Panduannya untuk melakukan pengisian sanitasi di madrasah ya. Di sini. Kemudian setelah itu ketersediaan jaringan internet, persyaratan pembelajaran ya. Jika ada maka Bapak Ibu isi, dan jika tidak ada maka bisa Bapak Ibu kosongin. Kemudian setelah itu ketika sudah, yang lain sudah, kemudian untuk kelengkapan template sudah. Kemudian di sini Bapak Ibu cek juga di ringkasan siswa apa ada data yang keliru atau apalah yang tidak di setiap kelasnya itu salah jumlahnya, mungkin bisa Bapak Ibu cek kembali ya dari setiap ruangan-ruangan yang ada. Misal kelas 8 berapa jumlahnya di rombel 2 ya, di rombel 1 berapa ya, ini sudah betul 17 ada 23 sudah betul. Tinggal Bapak Ibu jika salah silakan Bapak Ibu perbaiki ya. Dan jika masih ada data-data yang belum Bapak Ibu lengkapi, silakan Bapak Ibu lengkapi. Artinya yang pertama kali kita tuntaskan adalah data siswa aktif ya. Jadi kita pastikan semua data dari kelas awal, kelas 7, misal tingkat sanawiyah sampai kelas 9 itu sudah betul. Dan jika ada yang salah bisa Bapak Ibu perbaiki, baik itu melalui Virtual PD atau melalui akun kabupaten. Jika bisa dirubah di akun kabupaten, karena jika memang tidak boleh dirubah di akun kabupaten maka Bapak Ibu bisa rubah di Virtual PD jika data itu salah memang dari Virtual PD. Ya, artinya dari emis sebelumnya salah ketika masuk ke Virtual PD, jadi ikut salah, kemudian perubahannya melakukan di Virtual PD bukan di emis. Tapi jika ada kerusakan data seperti yang saya alami ya, dan saya sudah jelaskan bagaimana caranya di video yang saya upload di channel yang sama ini, bisa Bapak Ibu cek cara merubah data ya, yang terjadi perubahan dari sebelumnya misal Diki Rahman menjadi Diko atau
cuma menjadi Rahman, jadi bisa Bapak Ibu cek di akun monitor kabupaten. Ya, list lokal. Kemudian list lokal kan kalau kita menarik data siswa dari madrasah sebelumnya, otomatis isinya adalah list lokal madrasah sebelumnya. Jadi Bapak Ibu bisa lengkapi di template Excel-nya ya, template Excel di sini. Kemudian setelah semua Bapak Ibu lengkapi, sudah Bapak Ibu verifikasi validasi data itu sudah Bapak Ibu anggap valid, maka Bapak Ibu tinggal, untuk sinyalnya mati ya, tinggal melakukan cetak berita acara ya, cetak berita acara. Oke, karena sinyal sudah mati juga dan sudah cukup saya rasa. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.